Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Niputu Marta Febrianti dari kelas 5F, nomor absen 07 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD dengan NIM 2111031158. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai testimoni dan kesan-pesan mengenai perkuliahan hipnokonseling dan NLP yang diampu oleh Bapak Dosen Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkuliahan hipnokonseling dan NLP. Hipnokonseling dan NLP merupakan mata kuliah yang membahas mengenai hipnosis. Hipnosis merupakan suatu metode untuk memberdayakan program pikiran di alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar manusia dengan memasukkan sugesti-sugesti positif yang diterima tanpa kritik oleh seseorang. Sehingga perkuliahan hipnokonseling ini dapat dikatakan suatu konseling yang memanfaatkan teknik hipnosis untuk mengatasi permasalahan seseorang seperti masalah mental, masalah psikologis, dan masalah perilaku. Setelah menjalani perkuliahan ini, saya memahami bahwa hipnosis itu bukanlah suatu hal yang berbahaya karena sebelumnya saya memandang bahwa hipnosis tersebut bersifat pura-pura dan bertujuan untuk memanipulasi pikiran seseorang untuk menipu atau melakukan tindakan kejahatan lainnya yang bersifat kriminal. Tapi di awal perkuliahan, Pak Eka selaku dosen pengampu mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini menjelaskan mengenai kesalahpahaman mengenai hipnosis dengan menanyakan pendapat-pendapat mahasiswa tentang hipnosis. Pertanyaan dan penjelasan yang diberikan oleh Pak Eka membuka pikiran saya dan membuat saya paham bahwa hipnosis ini bukanlah suatu tindakan yang berbahaya yang dapat membuat seseorang lupa ingatan, yang katanya hipnosis ini tidak dapat membuat seseorang bangun lagi. Hipnosis ini dapat dibuktikan secara ilmiah atau dapat dibuktikan secara keilmuan. Hipnosis tidak berkaitan dengan hal-hal gaib atau supranatural, dan pada saat kondisi hipnosis tersebut, seseorang berada dalam kondisi fokus dan berkonsentrasi dan sangat peka terhadap pesan-pesan ataupun sugesti-sugesti positif yang diberikan. Pada saat dihipnosis juga, seseorang yang dihipnosis tersebut memegang kendali penuh atas dirinya. Selain itu, Pak Eka juga menyediakan e-learning sebagai forum untuk mendiskusikan pengalaman-pengalaman terkait hipnosis yang pernah dialami. Hal tersebut membuat saya menyadari bahwa fenomena hipnosis itu sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita terlena menonton film yang membuat kita terbawa perasaan, misalnya saat menonton film sedih kita jadi ikut menangis. Dan ketika kita fokus menyetir di jalanan, kemudian saat mendengarkan musik, saat membaca novel, terhanyut membaca novel, dan lain sebagainya. E-learning yang disediakan juga berisi tentang video-video hipnosis yang berguna menambah pemahaman saya tentang hipnosis. Misalnya video dari Master Nuridin yang menjelaskan mengenai pikiran manusia yang terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar serta pikiran tidak sadar. Dalam video master tersebut, saya menjadi mengerti bahwa pikiran bawah sadar itu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap diri manusia dibandingkan pikiran sadar, sehingga perubahan perilaku psikologis, mental, dan lain sebagainya
akan efektif jika dilakukan pada level pikiran bawah sadar manusia, dan salah satu caranya adalah dengan melakukan hipnosis tersebut. Pak Eka juga menjelaskan teknik-teknik hipnosis yang terdiri dari preinduksi, induksi, deepening, dan sugesti yang dapat dengan mudah saya pahami penjelasannya. Pak Eka juga memerintahkan mahasiswa untuk mempraktekkan hipnosis kepada orang terdekat seperti teman, kerabat, dan sebagainya. Saya jadi menyadari bahwa hipnosis itu dapat dilakukan oleh semua orang, asalkan mengikuti teknik-teknik ataupun langkah-langkah hipnosis tersebut. Nah, langkah-langkah hipnosis tersebut dipraktekkan secara bertahap dengan mengumpulkan video melalui link YouTube yang dikumpulkan dalam e-learning. Hal tersebut memudahkan saya untuk memahami hipnosis secara mendalam dengan memahami setiap langkah-langkah atau fase-fasenya dengan lebih spesifik. Selain itu, kami membuat skrip sugesti yang berisikan saran-saran dan komentar-komentar positif untuk membangun diri menjadi mahasiswa atau pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian saat menjelang akhir perkuliahan, saya dan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini mencoba praktek self hypnosis, yakni melakukan hipnosis sendiri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, berkat melakukan self hypnosis yang mencoba memasukkan afirmasi-afirmasi yang membangun diri sendiri, saya merasa lebih positif dan produktif setelahnya. Hal ini sangat membantu untuk mengembangkan diri mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan karakter dan masalah psikologis. Tak dapat dipungkiri bahwa saya sebagai mahasiswa ini mengalami banyak tekanan karena tuntutan akademis, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Secara keseluruhan, kesan dan pesan saya terhadap perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini sangat baik karena saya mendapatkan pengetahuan baru yang cukup berbeda dari studi yang saya ambil selama perkuliahan. Ini merupakan pengetahuan dan pengalaman baru yang sangat berkesan karena sejujurnya itu saya sangat tertarik dengan hal-hal terkait psikologis, mental, dan karakter manusia. Melalui perkuliahan ini, saya jadi mengetahui mengenai hal-hal tersebut, hal-hal terkait hipnosis dan lain sebagainya. Kemudian saya juga dapat mempraktekkan untuk mengembangkan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kegiatan hipnosis ini juga dapat saya kembangkan untuk nantinya mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa atau peserta didik yang kelak ketika saya menjadi guru nanti. Seperti mungkin mengadakan relaksasi saat pelajaran berlangsung, seperti itu. Kemudian saya juga menyukai cara Pak dosen atau Pak Eka menjelaskan materi melalui presentasi. Nah, Pak Eka ini menjelaskan dengan menggunakan media PowerPoint yang menurut saya sederhana tapi bermakna, dengan visualisasi gambar-gambar yang diisi penjelasan-penjelasan penting yang dipersingkat, sehingga mudah bagi saya untuk mengingat hal-hal penting yang disampaikan. Pak Eka juga menjelaskan materi dengan bahasa yang sangat santai, sehingga saya tidak merasa tegang mengikuti perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini. Bahasa yang beliau gunakan juga sangat jelas dan sederhana, sehingga saya mudah mengerti informasi-informasi apa yang beliau sampaikan. Pak Eka juga sering mengaitkan materi dengan kejadian-kejadian terkini yang viral di sekitar kita dan mengisi selingan materi itu dengan lelucon-lelucon singkat, sehingga kelas dan perkuliahan itu tidak
terlalu serius dan tidak terlalu menegangkan. Pak Eka sering mengadakan relaksasi di akhir pembelajaran dan saya sangat menyukai karena relaksasi tersebut membuat pikiran saya tenang dan mampu melepaskan tekanan-tekanan yang kita alami sejenak. Kemudian tugas-tugas yang diberikan juga tidak terlalu berat dan sesuai dengan materi yang diajarkan, misalnya praktek hipnosis. Sehingga selama perkuliahan ini saya tidak merasa tertekan dan saya benar-benar enjoy mengikuti perkuliahan ini. Bintang 5 untuk perkuliahan hipnokonseling dan NLP, dan bintang 5 juga terhadap Bapak Eka yang sudah mengajar. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Eka sudah mengajarkan saya dan mahasiswa lainnya dengan sangat baik dan sangat menyenangkan. Ilmu yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan untuk siswa mungkin ke depannya. Terima kasih atas cara mengajar Bapak yang membuat saya mudah memahami materi hipnosis dan NLP. Semoga Bapak selalu dapat mengajar hipnokonseling dan NLP dengan cara yang seperti ini, dengan cara yang disukai mahasiswa. Mohon maaf jika selama perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini saya mungkin membuat kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup video testimoni ini. Mohon maaf jika di dalam video testimoni ini juga terdapat beberapa kesalahan atau mungkin kata-kata yang kurang enak didengar. Saya tutup dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om. Terima kasih.